Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ogebro88. Kali ini kita akan membahas tentang luas lingkaran. Jika pada video sebelumnya kita bahas tentang keliling dan bagian-bagian lingkaran, hari ini kita hanya akan fokus pada luas lingkaran. Nah, apa itu luas lingkaran? Luas lingkaran itu adalah daerah yang dilingkupi oleh kurva yang melengkung sehingga berupa lingkaran. Jadi secara sederhana, kalau luas lingkaran itu adalah area yang berwarna hijau. Jadi, kalau kemarin kita sudah bahas, kalau area yang berwarna hijau ini kita bisa sebut dengan area luas, sementara yang warna putih ini kita bisa sebut dengan area keliling. Nah, secara sederhana kita bisa sebut seperti itu. Lalu, bagaimana cara kita mencari luas lingkaran? Cara mencari luas lingkaran kita bisa tentukan, sama ada dua versi rumus, cuma untuk jangka panjang saya akan tetap lebih banyak menggunakan yang jari-jari gitu ya. Nah, kalau menggunakan jari-jari, luas lingkaran itu sama dengan pi kali r pangkat 2. Sementara kalau kita menggunakan diameter, luasnya sama dengan 1/4 kali pi kali diameter pangkat 2. Tetap sama, kapan kita pakai pi 22/7, kapan kita pakai pi 3,14. Kita akan gunakan pi 22/7 kalau jari-jari atau diameternya merupakan bilangan kelipatan 7. Sementara kita akan pakai pi 3,14 jika jari-jari atau diameternya bukan merupakan kelipatan 7. Oke, sekali lagi untuk mengingatkan saja bahwa jari-jari itu adalah jarak dari titik pusat, dari tengah-tengah ke pinggir, sementara diameter itu adalah dari pinggir ke pinggir, di mana garis itu melalui titik pusat. Nah, langsung saja ada beberapa contoh soal yang mungkin bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu jari-jarinya R-nya sama dengan 5, dan yang kedua adalah jari-jarinya sama dengan 14. Nah, masih sama, luas tadi kita bisa tentukan atau kita bisa hitung luas itu dengan rumus, karena ini jari-jari maka pi kali r pangkat 2, di mana ini r-nya adalah 5 cm, maka pi-nya berapa? Karena r-nya 5 bukan kelipatan 7, maka pi yang kita gunakan adalah 3,14 kali r pangkat 2, 5 pangkat 2, yaitu 3,14. Ini boleh juga ditulis begini. Kalau misal ada yang mau nulis 3,14 kali 5 pangkat 2 itu artinya 5 kali 5, gini juga boleh. Boleh begini, boleh begini ya. Langsung dipangkat. Yang penting mana yang memudahkan perhitungan itu yang bisa dipakai. 3,14 kali 5 pangkat 2. 3,14 dikali 5 pangkat 2 adalah 25. Nah, kita tinggal hitung 3,14 kali 25. 4 kali 5 20, nyimpen 2, 7, 3 kali 5 15, 4 kali 2 8, 2 6. Berarti 0, 5, nyimpen 1 8, 7. Sama dengan 7, 8, 50. Karena ini ada 2 angka setelah koma, maka 1, 2. Berarti 78,50. Satuannya apa? Karena ini cm. Kalau satuan luas cm pangkat 2. Ada pangkat 2-nya. Artinya cm persegi. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya soal yang kedua yang B? Kita cari kelilingnya. Kita cari luasnya. Luas itu sama dengan pi kali r pangkat 2. Karena jari-jarinya r-nya adalah 14 itu merupakan kelipatan dari 7, maka pi yang saya gunakan adalah 22/7 dikali jari-jarinya 14 kuadrat. Nah, perhatikan di sini saya nulis
jari-jari kuadratnya saya pakai 14 kali 14, sementara yang di sini tadi saya pakai 5 pangkat 2. Sebenarnya boleh pakai ini, cuma hanya untuk mempermudah hitungan ini saya pakai ini. Sementara yang kelipatan 7 ini kenapa saya pakai gini? Supaya saya mudah kalau menggunakan cara coret. Dibagi 7 masih 1, bagi 7 masih 2. 22 kali 2 yaitu 44 dikali dengan 14. 4 kali 14. 4 kali 4 16, simpan 1. 4 kali 4 16 lagi tambah 1 17. 4 kali 1 4. 4 kali 1 4. 6 1 6. Berarti sama dengan 616 cm persegi. Nah, gampang ya. Gampang, masih sangat mudah untuk luas maupun keliling, itu sama-sama mudah. Berikutnya, kalau yang diketahui tadi kan dari jari. Sekarang kalau yang diketahui adalah diameter. Ibarat ada lingkaran. Nah, yang diketahui itu adalah jarak dari pinggir ke pinggir. Nah, begini. 3,5. Nah, karena diameter kita akan coba gunakan rumusnya diameter, yaitu yang diketahui D-nya sama dengan 3,5 cm. Karena 3,5 bisa kelipatan 7, maka pi yang saya gunakan yaitu 22 per 7. Enggak ada satuannya. Jadi luas itu sama dengan pi 1 per 4 kali pi kali D pangkat 2. 1 per 4 kali pi-nya 2 per 7 dikali. Nah, ini kamu bisa pakai desimal 3,5, boleh juga pakai 35 per 10, terserah. Boleh pakai yang mana yang kalian anggap mudah. Pada contoh ini saya pakai yang 3,5 kali 3,5. Dibagi 2 masih 2, dibagi 2 masih 11. Dibagi 7 masih 1, dibagi 7 masih 0,5. Nah, kalau sudah begini, saya hitung 11 kali 3,5. 11 kali 3,5 itu kan sama dengan 38,5. Kita kali dengan 0,5 dikali 0,5, 5 nyimpen 2, 40 tambah 2, 2 nyimpen 4, 3 kali 5, 15 tambah 4, 19, komanya ada 2 angka. Berarti 19,25 per 2. Nah, ini kalau kita pakai diameter dan kita pakai desimal, terkadang lumayan sulit untuk menyederhanakan ini. Nah, setelah lebihnya pembagiannya bagaimana? Ya, 19,25 kita bagi 2, jadinya ada 9,12625 cm pangkat 2. Ya, lumayan sulit ya angkanya. Nah, ini kita juga bisa sebenarnya gunakan cara yang ini. Yang tadi saya bilang kalau kamu mau pakai yang ini cara lain aja. Misalnya 1 per 4 dikali 2, 2 per 7 dikali 35-nya 3,5, saya bikin 35 per 10 dikali 35 per 10. Habis ya. Ini masih 5. Nah, kalau sudah seperti ini bagi 2, di sini ada 11. Nah, seperti ini. 11 kali 5, 55, 55 kali 35 sama 1925. 1925 per 2 kali 10 kali 10 kali 10 lagi. Gini kan, atas dikali hasilnya ini, bawah dikali hasilnya ini. Ini boleh kamu juga dibagi 2, dibagi 2 1, dibagi 2 ada 962,5.
Jadi tinggal 962,5 per 100. Nama ini. Nah, dibagi 1212, 9,625. Sudah. Angkanya memang agak sulit kalau kamu kena desimal. Di contoh selanjutnya, bagaimana sekarang? Kebalikannya sama seperti pada saat kita belajar tentang keliling kemarin. Kalau pindah ruas, itu berarti yang semula perkalian pindah jadi pembagian. Yang semula pembagian pindah jadi perkalian. Yang semula pangkat 2 pindah jadi akar. Nah, kita coba yang diketahui adalah luas. Luasnya yaitu sama dengan 154 cm. Pi-nya tidak diketahui, maka saya pakai Pi 22/7. Nah, mencari jari-jari bagaimana? Berarti luas itu sama dengan Pi kali R pangkat 2. Luasnya 154, Pi-nya 22/7 kali R pangkat 2. 22/7 kita pindah jadi 154 dibagi 22/7 R pangkat 2. R pangkat 2-nya 154, pembagian pada pecahan dibalik 7/2. Dibagi 7, dibagi 22 masih 1, dibagi 22 masih 7. Sehingga saya lanjutkan sini. Sehingga 7 kali 7 49 itu sama dengan R pangkat 2. Nah, mencari jari-jarinya, lawannya pangkat 2 yaitu akar 49. Berarti kita peroleh R-nya adalah 7 cm. Nah, gampang ya. Jadi jari-jari pada lingkaran ini adalah 7 cm. Konsep pindah ruas ini akan sering kamu pakai ketika kamu mencari panjang jari-jari atau panjang diameter. Gampang ya? Oke, saya kasih contoh sekali lagi deh. Contoh sekali lagi mencari, nah kalau sekarang mencari diameter. Kita tahu bahwasanya tadi sebelum kita jawab, hitunglah panjang diameter lingkaran. Jika luas lingkaran tersebut adalah 314 cm persegi, maka diketahuinya kan luas 3,14. Sorry, ini P itu 3,14 ya, bukan 3,13. Dan P-nya itu adalah, sorry, nah, luasnya itu kan 314 cm persegi. Pi-nya 3,14. Nah, luas itu kan sama dengan 1/4 kali P kali D kalau kita menggunakan diameter. Sehingga luasnya 314/4 dikali 3,14 dikali diameter. 1 kali 314, 3,14/4, 314 kali diameter. Kita lanjutkan sebelah sini. Perkalian ini kita pindah ruas, berarti jadi bagi 314 dibagi 3,14/4 sama dengan diameter. 314 dikali, sorry, ini diameternya pangkat 2 ya. Nah, dikali 4 dibagi 3,14. Dibagi 3,14 ini masih 1, dibagi 3,14 masih 100. Berarti diameternya sama dengan 100 kali 4, 400 kuadrat. Berarti panjang diameternya lawannya pangkat 2 yaitu akar. Akar dari 400 yaitu 100. Jadi panjang diameternya yaitu 100 cm. Gampang ya? Mungkin di perhitungan ini yang sulit adalah membagi ini. Nah, ini aja, pada area ini aja yang sulit.
Apalagi kalau kita tidak punya konsep perkalian pembagian pada bilangan pecahan yang matang. Nah, itu cara kalau pindah ruas pada luas. Jadi ada nanti yang namanya akar. Satu kali lagi contoh terakhir, kalau misalnya ada lingkaran, sebuah lingkaran itu memiliki kelilingnya ini 44. Yang diketahui kelilingnya adalah 44 cm. Kemudian yang ditanyakan berapa luasnya? Luasnya ini yang ditanya. Nah, kalau tidak ada keterangan berapa pi-nya, sebenarnya kita bisa gunakan pi-nya yaitu 22/7. Kita coba ini ya, sebagai pembahasan terakhir di materi ini. Nah, kalau mau mencari luas, rumusnya luas itu kan sama dengan pi kali R pangkat 2. R-nya berapa? R-nya kita nggak tahu. Berarti kita harus cari dulu jari. Langkah pertama yaitu cari jari. Nah, caranya bagaimana? Kita punya nilai keliling 44. Keliling sama dengan, kita tahu kan 2 kali B kali R. Kelilingnya 44, 2 kali 22/7 kali R. 2 kali 22, 44/7. Gini kan? Kali R. Pembagian perkalian kita pindah ruas jadi bagian 44 kita bagi. Nah, 44 dibagi dengan 44/7 itu adalah jari-jarinya. Berarti R-nya 44 kali 7/4. Ketemu R sama dengan dibagi 4, 1, bagi 4, 1. 1 kali 7, 7 cm. Jari-jarinya kita dapat 7 cm. Berarti luasnya berapa? Luasnya sama dengan pi-nya 22/7 kali jari-jarinya 7 kali 7. Dibagi 71, dibagi 71. 22 kali 1, 22. Kalikan 7 lagi yaitu 154 cm persegi. Jadi luas lingkaran tersebut adalah 154 cm persegi. Nah, begini. Gampang ya. Jadi tahapannya harus kita tahu, kalau kita mau nyari luas kita butuhnya pi sama R. R-nya enggak ada, kita cari dari tempat lain, yaitu dari keliling. Saya rasa itu untuk pembahasan kita. Terima kasih dan semoga video ini bermanfaat. Berikutnya kita akan bahas tentang keliling dan luas lingkaran pada campuran, pada bangun yang sudah bentuknya gabungan. Jika video ini bermanfaat, bisa di like, subscribe, dan jangan lupa untuk dukungannya dibagikan video ini kepada yang lain juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.